Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman SMK. Kenalin, nama aku Nikmatul Jamila dan teman saya. Hai, namaku Dina Mirda. Di sini kami akan mewawancarai beberapa warga SMK Negeri 1 Kebumen mengenai Sumpah Pemuda di tahun 2021. Nah, betul banget nih, pasti kalian udah gak sabar kan gimana tanggapan dari mereka. Dan tentunya nanti kita juga tidak hanya warga SMK Negeri 1 Kebumen, kita nanti akan mewawancarai adik dari MI. Dan pastinya itu akan menggemaskan banget kan. Pokoknya tonton sampai akhir ya. Let's go, ikutin kita, jangan sampai ketinggalan dan jangan di skip ya videonya. Ayo ikutin kita yuk. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana nih kabarnya teman-teman SMK Negeri 1 Kebumen? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya teman-teman semuanya. Nah, kali ini saya bersama rekan-rekan saya akan mewawancarai Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kebumen. Nah, dari teman-teman sekalian yang penasaran bagaimana tanggapan mengenai Sumpah Pemuda di tahun 2021, mari kita simak bagaimana tanggapannya menurut beliau Sumpah Pemuda di tahun 2021 ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Ya, waalaikumsalam Bapak. Mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktunya ini di tengah-tengah kesibukannya Bapak. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya akan sedikit mewawancarai Bapak mengenai Sumpah Pemuda di tahun 2021. Menurut Bapak, bagaimana makna Sumpah Pemuda di tahun 2021 ini yang dimana kita ketahui bersama bahwa tahun ini masih terdampak pandemi corona seperti itu Pak? Terima kasih. Makna Sumpah Pemuda pada dasarnya kita harus kembali melihat sejarah mengapa Sumpah Pemuda itu dimunculkan atau dicetuskan oleh para pemuda waktu itu. Jadi Sumpah Pemuda itu digagas dalam rangka untuk mewujudkan persatuan kaum muda, terutama dalam menghadapi musuh waktu itu yang nyata, yaitu penjajah. Nah, kalau dikaitkan dengan Sumpah Pemuda pada saat ini, tahun 2021 yang sampai detik ini masih ada pandemi, salah satunya yang terpenting adalah kita sebagai pelajar terutama adalah bagaimana mengembangkan kecakapan, ya, soft skill maupun hard skill dalam rangka menjaga diri kita, menjaga rekan kita, menjaga keluarga kita. Pertama agar tetap sehat, ya, sehat jasmani dan juga sehat rohani. Sehingga saya berharap anak-anakku sekalian dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda saat ini, salah satu yang terpenting adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga kesehatan. Makna Sumpah Pemuda buat saya itu adalah pertama, kalau buat saya secara pribadi, mengingatkan saya pertama saya pernah menjadi muda dan saya tetap harus berpikiran tetap menjadi pemuda. Kalau makna Sumpah Pemuda sih udah jelas, yang pasti berharga banget ya, soalnya kayak zaman dahulu para pemuda Indonesia itu berjuang biar bisa dapat kemerdekaan, kayak mereka udah rela bertaruh nyawa buat kita bisa kayak gini sekarang, biar kita bisa bebas kayak gitu. Terus juga ya harusnya kita sebagai para pemuda itu bisa melanjutkan mimpi-mimpi para generasi yang terdahulu, mungkin yang belum tercapai di dulu, yang kayak mungkin mereka menginginkan sesuatu, sekarang kita bisa wujudkan di era yang udah merdeka ini. Menurut saya sangat bermakna ya, apalagi dengan pandangan saya dengan pemuda zaman sekarang itu semakin kesini semakin moralnya semakin hilang. Jadi itu tugas kita sebagai generasi muda untuk mengembalikan moral yang semestinya dimiliki oleh para pemuda, mungkin seperti itu. Pemuda Indonesia harus semakin memiliki jiwa pejuang yang tinggi, khususnya dalam berjuang di era pandemi seperti ini. Oleh sebab itu, sebagai pemuda dan juga generasi muda, sebaiknya kita sudah mulai memupuk diri kita untuk lebih berpikir positif, kemudian aktif dan juga produktif. Makna Sumpah Pemuda bagi saya harus janji yang harus ditepati. Beri saya 1000
orang tua, niscaya akan saya cabut Gunung Semeru dan akarnya. Tapi beri saya 10 pemuda, niscaya akan saya guncang dunia. Jadi kita sebagai pemuda harus menjadi penggerak atas itu semua. Kita yang harus berusaha, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa menjadikan tahun 2045 sebagai tahun emas kita. Jangan takut untuk maju, karena maju bisa membuatmu membanggakan seluruh bangsa, apalagi kedua orang tuamu. Tentunya kita harus selalu berpikir optimis ya, dan positif. Dan jangan pernah mengeluh tentang apapun yang terjadi, dan tetap sopan kepada orang yang lebih tua, terutama pada guru-guru kita.